Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Suasana gembira itu disertai ucapan selamat oleh semua orang. Aku Hong Tianci, dan klan Shen Hong mengucapkan selamat bergabung di kota bunga Semi Selatan. Ucapnya dengan hormat yang disertai dengan sikap sungguh-sungguh sambil memberikan kotak giok hijau sebagai hadiah pemberian, lalu diikuti oleh Bai Jin Patriark klan Shen Bai, Hui Bao Patriark klan Shen Bao, Miao Wang Patriark klan Shen Wang, Zise Fan Patriark klan Shen Zise, Huang Chan Patriark klan Shen Huang, serta patriark klan lainnya yang satu persatu memberi ucapan selamat dan hadiah pada King Ruo. Terima kasih patriark, semoga kedepannya kita dapat membangun kota ini menjadi lebih kuat lagi, ucap King Ruo menangkupkan tangannya dengan hormat, sambil mempersilakan mereka menikmati hidangan yang telah disiapkan, serta memberikan masing-masing pemimpin klan tersebut satu buah cincin penyimpanan yang berisi sumber daya berupa senjata dan pil tingkat tinggi. Terima kasih patriark, ucap mereka dengan hormat, sambil menerima cincin penyimpanan yang diberikan oleh King Ruo tersebut dengan gembira. Dari atas langit, di tempat tersembunyi, Xuan Wu Suxian dan Wang Sang berdiri dengan tenang, mengawasi situasi di halaman istana klan tersebut dengan seksama. Saudara, sepertinya ada yang tidak benar, coba perhatikan para pengunjung tersebut, ucap Wang Sang, pada beberapa kelompok yang meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Benar, ucap Xuan Wu Suxian menanggapi saat melihat para pengunjung lainnya yang tampak bahagia menikmati setiap hidangan dan minuman yang disediakan di tempat itu. Lalu saudara, apa yang harus kita lakukan? Tanya Wang Sang. Kirim pesan pada Yang Mulia dan saudara yang lain, aku akan mengikuti mereka, ucap Xuan Wu Suxian sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Baik, jawab Wang Sang dengan tenang. Di halaman istana klan Shen Zhenyin, perjamuan peresmian kediaman klan tersebut terus berlangsung dengan meriah, hingga menjelang sore hari. Suasana gembira dengan canda tawa yang menyelimuti tempat itu tiba-tiba terhenti ketika satu persatu pengunjung yang sedang menikmati makanan dan minuman di tempat itu tiba-tiba roboh dengan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Racun, makan dan minuman ini mengandung racun, ucap pengunjung lainnya, sambil membuang minuman mereka. Patriark, ini ucap Murong Wangba dengan wajah khawatir menghampiri King Ruo yang tampak tenang. Pisahkan mereka yang keracunan, dan bawa ke tempat yang aman, ucap King Ruo dengan tenang sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi pil penawar racun. Baik, patriark, ucapnya dengan hormat lalu bergerak meninggalkan panggung utama. Setelah Murong Wangba pergi, King Ruo lalu berbicara pada Long Chen dan Long Fu melalui telepati, meminta mereka menjaga pintu gerbang klan. Jika ada yang pergi saat situasi seperti ini, tahan, ucapnya dengan serius. Baik, penguasa. Lalu bergerak pergi, meninggalkan King Ruo dengan hormat. Di hadapan King Ruo, tiba-tiba si Chou Zuzang dan rombongannya menghempaskan gelas giok yang ada di tangannya menatap King Ruo dengan tatapan dingin dan penuh kebencian. Zhenyin Ruo, apakah kamu ingin membunuh kami? Ucap Hei Ho tanpa segan menunjukkan kemarahannya. Benar, apakah kamu bisa menjelaskan situasi ini? Ucap Yu yang kini merasakan memiliki alasan untuk menunjukkan ketidaksenangannya. Di hadapan si Chou Zuzang dan rombongannya, King Ruo dengan sikapnya yang tenang lalu berdiri, mengabaikan Hei Ho dan Yu yang untuk menenangkan banyak orang. Bajingan ini, ucap Hei Ho dan Yu yang mengumpat dalam hati, menatap King Ruo dengan penuh kebencian dan rasa malu. Saudara sekalian, mohon untuk tetap tenang dan berada di tempat kalian masing-masing, biarkan orang-orangku bekerja. Bagaimana bisa kamu meminta kami tenang, sedangkan saudara kami kini hampir mati, ucap seorang pemuda, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan.
Ini pembunuhan terencana, ucap seorang pemuda mulai memprovokasi suasana. Benar, ini adalah pembunuhan terencana, ucap sosok lainnya menanggapi, menatap King Ruo dengan murka, membuat suasana di tempat itu semakin riuh, bahkan beberapa kelompok mulai menghancurkan meja dan makanan yang disediakan, membuat tempat itu menjadi semrawut. Kalian yang tidak keracunan, mengapa harus membuat masalah, bukannya menolong mereka? Kalian malah membuat suasana semakin kacau, ucap Hong Tianqi, ikut berdiri dari kursinya. Patriark Hong Tianqi, apakah Anda ingin menyalahkan kami? Lagi pula Anda bicara seperti itu karena anggota klan Anda tidak ada yang keracunan, ucap seorang pemuda menanggapi Hong Tianqi dengan sengit. Kamu, ucap Hong Tianqi dengan murka menyala. Patriark, terima kasih, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya, lalu mengarahkan pandangannya pada Nangong Ming. Yang mulia, sepertinya mereka tidak ingin ditolong, ucap King Ruo dengan tenang, membuat Nangong Ming yang langsung berdiri. Dengarkan perintahku, tetap tenang dan jangan ada yang berbicara. Apalagi membuat keributan, ucapnya dengan tegas, menatap para pemuda yang memprovokasi suasana tersebut dengan tajam. Tapi yang mulia, diam, ucap Nangong Qiankun dengan tegas, yang tiba-tiba bergerak dari atas panggung utama. Menghampiri pemuda tersebut, dalam situasi seperti ini, apakah kamu ingin berdebat? Dengan tatapan dingin, tidak, Jenderal, sambil menundukkan kepalanya. Jika demikian, jangan menghalangi pekerjaan para tetua klan, ucapnya dengan serius. Di atas panggung, si Chou Suzang dan rombongannya terdiam, menatap anggota klan Shen Zhenyin yang sedang menolong puluhan sosok yang keracunan tersebut dengan seksama. Saudara, lihat, ternyata mereka dapat menyembuhkan mereka yang keracunan dengan begitu cepat, ucap Lan Muyu, berbicara pada rombongannya melalui telepati, menatap King Ruo yang duduk terdiam di kursinya. Benar, itu artinya rencana kita berhasil, ucap Hei Ho dengan gembira. Di kursi lainnya yang berseberangan dengan rombongan tersebut, Gunu dan Gulu hanya bisa terdiam. Setelah acara ini, aku yakin kepercayaan orang-orang pada klan Shen Zhenyin akan berkurang, ucap Gulu berbicara pada Gunu melalui telepati. Benar, dan mereka benar-benar berhasil merusak reputasi klan Shen Zhenyin, ucap Gunu menimpali. 15 menit kemudian, puluhan sosok yang keracunan tersebut akhirnya dapat disembuhkan. Setelah situasi benar-benar telah tenang, King Ruo lalu kembali berdiri dari kursinya menghampiri mereka yang telah pulih tersebut, dan memeriksa keadaan mereka dengan seksama. Saudara sekalian, aku Zhenyin Ruo meminta maaf atas kelalaian dan ketidaknyamanan ini, ucap King Ruo menangkupkan tangannya, namun tidak digubris oleh mereka yang baru pulih tersebut, membuat suasana di tempat itu semakin tidak nyaman. Sebagai permohonan maaf kami, mohon diterima, ucap King Ruo yang hendak memberikan masing-masing cincin penyimpanan yang berisi pil, senjata dan jutaan kristal jiwa abadi pada rombongan tersebut, namun dengan segera ditolak oleh mereka. Apakah kamu pikir nyawa kami dapat dibayar dengan cara seperti ini? Menatap King Ruo dengan murka. Tuan, aku juga tidak pernah menginginkan situasi seperti ini terjadi, dan aku juga bukan orang yang ingin bercanda dengan nyawa, apalagi menganggap nyawa Anda dapat dibayar dengan cara seperti ini. Kompensasi ini memang tidak dapat mengganti nyawa Anda, tetapi inilah wujud permohonan maaf yang bisa aku lakukan saat ini. Mohon diterima, ucap King Ruo dengan tenang sambil memberikan cincin penyimpanan tersebut namun kembali ditolak oleh mereka. Terima kasih, ucap King Ruo dengan tenang lalu meninggalkan rombongan tersebut, kembali ke atas panggung utama, membuat rombongan itu ternganga. Benar-benar tidak bertanggung jawab, ucap pengunjung lainnya, yang kini mulai kembali memprovokasi keadaan, membuat King Ruo menghentikan langkahnya. Namun belum sempat King Ruo berbicara, Nangong Qiankun sudah terlebih dahulu menampar sosok tersebut. Plak, tamparan keras itu mengejutkan semua orang, membuat suasana di tempat itu menjadi hening kembali. Patriark Zhenyin Ruo sudah menunjukkan kepeduliannya, bahkan merendahkan dirinya, lalu tanggung jawab seperti apa lagi yang ingin kalian minta? Ucapnya dengan tegas.
Setelah keadaan itu menjadi tenang kembali, King Ruo yang sudah kembali ke atas panggung, lalu mengedarkan pandangannya, menatap ribuan sosok yang tidak bergeming dari tempatnya itu dengan seksama. Yang mulia, saudara sekalian, aku Zengin Ruo, meminta maaf atas ketidaknyamanan ini. Sama seperti saudara yang tidak menginginkan peristiwa ini, kami pun juga demikian. Peristiwa ini adalah tamparan keras bagi kami untuk kembali belajar mengurus acara seperti ini, ucap King Ruo menyampaikan banyak hal, hingga akhirnya mengakhiri acara tersebut. Yang mulia, dan saudara sekalian, acara hari ini sampai di sini, dan aku juga mohon maaf karena juga tidak akan melanjutkan acara selanjutnya, ucap King Ruo membuat suasana di tempat itu menjadi riuh, karena beberapa di antara mereka menolak keputusan King Ruo tersebut. Patriark, apakah ini tidak bisa dibicarakan lagi? Karena kami sangat menanti acara lelang ini, ucap beberapa sosok menyuarakan pendapatnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Saudara sekalian, kami juga sangat menginginkan acara tersebut, terutama untuk mengenalkan barang-barang yang kelak akan kami jual, tetapi situasi benar-benar tidak mengizinkan. Mohon saudara dapat memaklumi, ucap King Ruo menanggapi dengan tenang, membuat beberapa wajah yang sangat menantikan acara tersebut begitu kecewa, namun mereka juga memaklumi situasi yang sedang dihadapi oleh King Ruo. Sepertinya mereka telah kehilangan kepercayaan diri, ucap Nangong Ming membatin, menatap si Chou Zuzang dan rombongannya yang tampak tenang. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo. Patriark, jadi kapan rumah lelang Zengin melakukan acara lelang? Mengenai hal itu aku masih belum dapat memastikannya, karena kami harus mempersiapkan hal itu dengan matang, tetapi lelang adalah bagian dari agenda rumah lelang kami, jadi kami akan tetap mengadakannya. Jawab King Ruo. Lalu, Patriark bagaimana dengan kompetisi generasi muda kota? King Ruo menggelengkan kepalanya. Mengenai acara tersebut, maaf aku benar-benar tidak bisa melanjutkannya, namun jika Yang Mulia ingin mengadakan, maka kami klan Shen Zengin siap menyumbangkan beberapa senjata dan pil tingkat tinggi. Ucap King Ruo, sambil menatap Nangong Ming yang menganggukkan kepalanya. Terima kasih Patriark, kami sangat mengharapkan hal itu, ucap Nangong Ming. Setelah mendapatkan penjelasan dari King Ruo, mereka lalu meninggalkan tempat itu dengan tenang dan tertib. Bersamaan dengan penduduk kota yang kini kembali ke tempat kediaman mereka, Nangong Ming dan rombongannya juga undur diri dari tempat itu. Patriark, terima kasih, dan kami juga mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, ucap Nangong Ming, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Terima kasih, Yang Mulia, jawab King Ruo sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah Nangong Ming dan rombongannya pergi, satu persatu para pemimpin klan tersebut juga ikut meninggalkan tempat itu, hingga tidak ada satupun orang luar yang berada di tempat itu. Sus, sosok Wang Sang keluar dari tempat persembunyiannya, dan muncul menemui King Ruo. Tuan, ucapnya dengan hormat. Wang Sang, awasi si Chou Zuzang dan rombongannya, ucap King Ruo dengan tenang. Baik, Tuan, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Long Chen, Tu Hai, Mai Xian, Mao Bing, ikuti para pemuda yang keracunan sebelumnya, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda, menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu meninggalkan tempat itu. Setelah Wang Sang, Long Chen dan rombongannya meninggalkan tempat itu, King Ruo lalu menyerahkan pekerjaan di tempat itu pada Hu Yanlan dan Murong Wangbah. Kita akan melakukan pertemuan besok pagi, ucap King Ruo dengan tenang, sambil meminta King Yong Jun untuk beristirahat. Baik, penguasa muda, ucap semua orang dengan hormat. Tetap tenang, dan jangan terprovokasi, kita tunggu informasi dari Wang Sang dan yang lainnya, ucap King Ruo mengingatkan semua orang yang tampak kesal dan geram tersebut. Baik, penguasa muda, jawab mereka dengan hormat, sambil menatap kepergian King Ruo, yang tidak lama kemudian disusul oleh King Yong Jun yang dikawal oleh Ying Yin dan Yin Gan. Ini aneh, ucap Mao Huo, saat King Ruo dan King Yong Jun benar-benar telah pergi dari tempat itu. Maksud saudara? Tanya Murong Zongde dengan penasaran.
Tidak biasanya penguasa muda membiarkan mereka yang mempermalukan dirinya pergi begitu saja. Ucapnya dengan serius. Benar, apalagi ini jelas-jelas sudah merusak reputasi klan kita, ucap Wu Yahai dengan serius. Saudara, aku yakin penguasa sudah memikirkan hal ini. Jika kita langsung melakukan pemeriksaan, itu bukanlah hal yang elok, karena dapat dianggap menuduh banyak orang, dan kita harus menjaga perasaan banyak orang. Selain itu, aku yakin penguasa muda sudah mengetahui dalang dari masalah ini, ucap Hu Yanlan menanggapi dengan tenang. Benar, ucap Yu Jieru menanggapi. Saudara, sebaiknya kita urus tempat ini dulu, ucap Murong Wangba. Baik, jawab Wu Yahai, lalu mengarahkan ribuan murid klan untuk membantu membersihkan dan merapikan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo memasuki halaman kediamannya bersama Zin dan Zan dengan tenang. Zan, aku ingin beristirahat, ucap King Ruo penuh arti, sambil memasuki kediamannya. Baik, penguasa muda, ucap Zin dan Zan dengan hormat. Di dalam ruangannya, King Ruo lalu melepaskan mantra formasi ilusi, lalu keluar dari tempat itu. Sosoknya bergerak naik ke atas langit klan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, Xuanwu Suxian yang sebelumnya terus bergerak mengikuti 5 pemuda yang meninggalkan acara peresmian klan akhirnya tiba di sebuah penginapan di barat kota, yang merupakan milik klan Shenhei. Siapa mereka sebenarnya? Xuanwu Suxian membatin dengan heran, lalu berjaga di tempat itu, sambil melepaskan kesadaran dewanya, mendengar percakapan kelompok tersebut. Di dalam ruangan khusus penginapan. Saudara, apakah ini sudah bisa dilaporkan? Tanya seorang pemuda pada pemimpin kelompok tersebut berbicara pada rombongannya dengan serius. Tunggu dulu, karena kita masih belum memastikan kekuatannya. Apakah itu artinya kita akan melakukan uji tanding dengannya? Lalu bagaimana jika Zengin Ruo ini benar-benar pemimpin puncak Nanjin? Itu artinya bunuh diri. Tapi, saudara, tunggu. Sepertinya percakapan kita, ucap pemimpin kelompok menghentikan kata-katanya. Membuat ruangan itu menjadi hening, membuat Xuanwu Suxian langsung menarik kesadaran dewanya dan melaporkan hal tersebut pada King Ruo. Ternyata mereka adalah para abadi, siapa mereka sebenarnya? Membatin dengan penasaran. Di tempat lain, aula istana klan Shen Shichou. Zengin Ruo, aku ingin melihat bagaimana kamu memulihkan nama baik klanmu, ucap Shichou Suzang sambil tertawa gembira. Rencana ini benar-benar efektif. Tidak perlu menggunakan kekuatan, tetapi kita sudah dapat menjatuhkan mereka dengan telak. Selain itu, kita juga diuntungkan dengan pil dan senjata tingkat tinggi ini, ucap Yu yang sambil menunjukkan cincin penyimpanan dari King Ruo dengan gembira. Rencana ini sudah efektif, dan rencana kita selanjutnya adalah bagaimana mengarahkan mereka untuk menargetkan klan Shen Hong atau klan Shen Huang sebagai dalang dari kekacauan ini, ucap Shichou Zuzang dengan serius. Benar, karena dengan semakin cepat mereka bertindak arogan, maka semakin besar kesempatan kita untuk meminta Yang Mulia untuk mengusir mereka dari kota ini, ucap Lan Muyu, sambil terus membicarakan masalah tersebut dengan serius. Di atas langit klan Shen Shichou, Wang Sang yang bersembunyi di balik mantra formasi ilusi, yang mendengarkan percakapan mereka menggelengkan kepalanya. Benar-benar naif dan malang, kalian telah menyinggung orang yang dapat menghancurkan kota ini dengan jentikan jarinya. Membatin, sambil mendengarkan perbincangan tersebut. Di tempat lain, Long Chen, Tu Hai, Mai Xian, dan Mao Bing terus bergerak, mengikuti puluhan pemuda yang sebelumnya keracunan di acara tersebut dengan diam-diam. Setelah bergerak sepanjang waktu, mereka akhirnya bertemu pada satu titik, di mana para pemuda yang sebelumnya memisahkan diri itu bertemu di penginapan timur kota. Saudara, ternyata mereka satu kelompok, ucap Tu Hai dengan serius. Benar, itu artinya kekacauan ini sudah direncanakan, ucap Long Chen menanggapi dengan tenang. Tapi siapa mereka sebenarnya? Tanya Mao Bing dengan penasaran, saat melihat rombongan tersebut lalu bergerak menuju gerbang timur kota. Saudara, aku juga tidak tahu,
jawab Long Chen dengan serius, sambil terus bergerak mengikuti kelompok tersebut dengan tenang. Berani mempermalukan penguasa muda, kalian benar-benar mencari mati, ucap Tu Hai dengan geram, sambil terus bergerak mengikuti kelompok tersebut dengan diam-diam. Di tempat lain, aula istana kota. Si Chou Susang ini benar-benar memiliki cara untuk menjatuhkan orang lain, ucap Nangong Qiankun menggelengkan kepalanya. Benar, tetapi mereka yang bijak pasti memahami bahwa masalah ini pasti dibuat oleh orang lain, dan masalah ini secara langsung menjelaskan bahwa klan Zengyin kini telah memiliki musuh, ucap Nangong Ming menanggapi. Hais, si Chou Susang ini benar-benar membuat masalah, ucap Nangong Qiankun menanggapi dan menggelengkan kepalanya. Maksud saudara? Tanya Nangong Xianzai dengan serius. Mereka yang bijak akan memanfaatkan situasi ini untuk membuat aliansi, bisa saja menjauhi klan Zengyin, dan bisa saja merangkul mereka, dan itu artinya membuat perpecahan klan semakin lebar, dan tentu saja mempengaruhi kekuatan kota, jawab Nangong Qiankun menjelaskan. Benar, apalagi situasi yang terjadi baru-baru ini memerlukan kerjasama dan kekompakan kita, ucap Nangong Ming menanggapi, membuat tempat itu menjadi hening. Di tempat lain, di atas langit penginapan klan Hei di wilayah barat kota, sosok King Ruo muncul, menghampiri Xuan Wu Zuxian yang sedang mengawasi pergerakan di tempat itu. Yang mulia, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Zuxian, apakah ada pergerakan lainnya? Tanya King Ruo. Tidak ada yang mulia, saat ini mereka masih berada di dalam penginapan, tapi pemimpin kelompok tersebut ternyata seorang abadi, jawab Xuan Wu Zuxian menjelaskan. Baiklah, tetap awasi mereka. Jangan lakukan tindakan apapun selama mereka masih berada di dalam kota, ucap King Ruo. Baik yang mulia, hamba mengerti. Setelah menjelaskan rencananya pada Xuan Wu Zuxian, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, di kedai-kedai sederhana, restoran penginapan hingga setiap klan, menceritakan masalah yang baru saja terjadi di klan Zengyin sebagai topik pembicaraan. Sebagian dari mereka merasa kasihan, dan memahami bahwa situasi tersebut merupakan sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh musuh klan Zengyin dengan sengaja. Namun sebagian dari mereka justru merasa senang, terutama mereka yang merasa dirugikan oleh keberadaan klan Zengyin di kota itu. Jika mereka tidak dapat memperbaiki situasi ini, bisa-bisa mereka juga akan menjadi klan kecil lainnya dan keluar sebagai anggota pilar kerajaan, ucap beberapa pemuda yang merasa kasihan. Benar, kekacauan tersebut benar-benar disesalkan. Apalagi hadiah di dalam kompetisi yang mereka sebutkan sebelumnya adalah sumber daya yang sangat tinggi, dan aku rasa bahkan pihak istana juga tidak memilikinya, ucap para pemuda tersebut sambil membicarakan masalah tersebut dengan serius. Di tempat lain, menjelang malam di klan Zengyin, Huyan Lan, Husan dan rombongannya yang telah selesai merapikan dan membersihkan kawasan istana dan sekitarnya, lalu kembali ke tempat kediaman mereka masing-masing, meninggalkan beberapa murid klan yang sedang berjaga di tempat itu. Di tempat lain, sosok King Ruo kembali ke dalam ruangannya, lalu beristirahat di tempat itu sepanjang malam dengan tenang. Menjelang pagi, King Ruo lalu meninggalkan ruangannya, memeriksa keadaan klan dengan seksama. Mengunjungi tempat-tempat penting di klan, mulai dari kediaman anggota klan, aula kultivasi, aula bela diri, aula misi, dan aula alkemis tempat pembuatan senjata dan obat-obatan. Di aula alkemis obat-obatan, King Ruo mendapati beberapa tetua ahli alkemis dari klan Shen Yang dan Shen Murong sedang bekerja sama membuat pil-pil tingkat tinggi. Benar-benar pemandangan yang menyenangkan, batinnya, lalu bergerak kembali ke tempat kediamannya. Di tempat kediamannya, setelah membersihkan diri dan mengganti pakaiannya, King Ruo lalu bergerak menuju istana klan. Aula istana klan. Di tempat itu telah hadir Yin Gan dan semua pelayan kepercayaan King Ruo yang sebelumnya pernah memasuki dunia jiwa. Mereka tampak tegang, terutama saat mengingat kata-kata King Ruo yang ingin melakukan perjalanan panjang setelah acara peresmian klan selesai. Aku rasa penguasa muda tidak akan pergi begitu saja,
apalagi masalah di tempat ini masih belum selesai. Ucap Huyan Lan. Benar, jawab Yu Jieru menanggapi. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba prajurit penjaga memasuki istana. Prajurit, ada apa? Tanya Yin Gan dengan ramah. Jenderal, ada utusan dari Gunung Nanjin ingin bertemu penguasa muda, jawab prajurit tersebut dengan hormat. Bawa mereka masuk, ucap Yin Gan dengan ramah. Baik, Jenderal. Lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, prajurit itu kembali membawa 6 sosok memasuki aula istana bersamanya. Saudara Sisi Feng Yue, ucap Murong Wende yang mengenali salah satu jenderal puncak timur itu, berdiri bersama rombongannya, menyambut kedatangan rombongan tersebut dengan gembira. Saudara, aku Sisi Feng Yue, dan mereka adalah saudara Zhenwu Lu Patriark Klan Shen Zhenwu, saudara Hao Yi Li Patriark Klan Shen Hao, saudara Mu Gang Tetua Klan Shen Mu, saudara Lin Minsen Tetua Klan Shen Lin. Lan saudara Fang Yun Tetua Klan Shen Fang, ucap Sisi Feng Yue memperkenalkan rombongannya dengan hormat, membuat ruangan itu semakin hidup. Pada saat mereka sedang saling memperkenalkan diri, King Ruo dan King Yongjun yang ditemani Zin dan Zan memasuki ruangan. Hormat pada penguasa muda dan tuan muda King Yongjun, ucap semua orang, sambil berlutut, lalu bersujud dengan hormat, membiarkan King Ruo melewati mereka hingga menempati kursi utama klan. Bangunlah, hormat kalian aku terima, ucap King Ruo, menatap semua orang dengan senyumnya yang hangat dan ramah. Terima kasih, penguasa muda. Sambil berdiri, lalu kembali menempati kursi mereka masing-masing. Setelah Yin Gan dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menempati kursinya masing-masing, King Ruo lalu membuka pertemuan tersebut dengan menyapa Sisi Feng Yue dan rombongannya yang baru tiba, serta menanyakan tujuan kedatangan mereka. Feng Yue, bagaimana kabar Gunung Nanjin? Tanya King Ruo dengan sikapnya yang ramah dan hangat. Yang mulia, pembangunan berjalan dengan baik, bahkan gerbang teleportasi besar telah selesai dibangun. Dan tujuan kedatangan hamba dan saudara yang lain adalah untuk meletakkan segel penghubung gerbang teleportasi di klan Zengin, jawab Sisi Feng Yue sambil melaporkan pembangunan di Gunung Nanjin dengan detail. Terima kasih, ucap King Ruo dengan senyumannya yang ramah, sambil menjelaskan kedudukan Sisi Feng Yue yang merupakan salah satu jenderal puncak timur, membuat Yang Beidao dan rombongannya ternganga. Jadi saudara Sisi Feng Yue sudah berada di tahap abadi? Tanya Murong Wangba. Benar, dan semua jenderal di kawasan terlarang sudah berada di tahap abadi, ucap Murong Wende menjelaskan. Lalu apakah ada informasi lainnya? Tanya King Ruo. Sisi Feng Yue menganggukkan kepalanya. Ada, penguasa, 2 komandan puncak selatan dan 2 komandan puncak timur memasuki tahap abadi, dan leluhur Ying Tajun berhasil menjadi abadi tingkat 4, jawabnya menjelaskan, membuat mereka semua yang ada di tempat itu begitu gembira. Ini benar-benar kabar gembira, ucap Husan dengan gembira. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku berharap kalian semua juga bisa menjadi abadi, hanya saja pelajari dan kuasai teknik yang akan kalian gunakan dengan sempurna, ucap King Ruo dengan serius. Apa yang disampaikan oleh Yang Mulia benar, karena sedikit saja kesalahan, maka kematian adalah hal yang pasti, ucap Sisi Feng Yue menceritakan ribuan semi-abadi tingkat puncak Gunung Nanjin yang gagal melewati masa transisi yang berakhir pada kematian. Baik, saudara, jawab mereka dengan serius. Setelah mendengarkan laporan Sisi Feng Yue, King Ruo lalu meminta Long Chen dan rombongannya melaporkan pekerjaannya. Penguasa muda, para pemuda yang keracunan sebelumnya ternyata mereka satu kelompok, yaitu berasal dari organisasi rahasia Xiongxu yang berasal dari kota Shenmen, dan mereka dibayar oleh klan Shen Sichou, jawab King Ruo membuat Yang Song dan rombongannya saling berpandangan. Yang Beidao, Yang Song, apakah kalian tahu organisasi ini? Tanya King Ruo. Tidak tahu, penguasa muda. Mungkin mereka adalah organisasi bebas yang tidak terikat oleh tempat, atau organisasi rahasia baru, jawab Yang Beidao menjelaskan. Baik, biarkan saja, aku akan mengurusnya nanti, jawab King Ruo dengan tenang.
Pada saat mereka sedang membicarakan masalah tersebut, Wang Sang memasuki ruangan. "Tuan," ucapnya berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. "Wang Sang, bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah, sambil mempersilakannya menempati kursi yang tersedia, membuat Zhen Wulu dan rombongannya yang baru saja tiba dari Gunung Nanjin tampak begitu terkejut dan begitu penasaran, namun tetap diam. "Terima kasih, Tuan," ucap Wang Sang dengan hormat sambil menempati kursinya dengan tenang. Setelah Wang Sang menempati kursinya, King Ruo lalu menanyakan pekerjaannya. "Wang Sang, bagaimana dengan penyelidikanmu?" tanya King Ruo dengan ramah. "Tuan, ternyata kekacauan sebelumnya memang dilakukan oleh si Chou Zuzang, tergabung dalam kelompok klan Shen Lan, Shen Hei, dan klan Shen Yu. Adapun mereka yang keracunan tersebut adalah organisasi pembunuh bayaran Xiongxu dari kota Shenmen. Selain itu, saat ini si Chou Zuzang juga sedang berencana mengadu domba kita dengan klan Shen Hong dan Shen Huang," jawab Wang Sang menjelaskan. "Mengadu domba kita?" tanya Yin Gan. "Benar, saudara, supaya kita melakukan tindakan kekerasan, dan mereka memiliki alasan untuk mengusir kita dari kota ini," jawab Wang Sang melaporkan pekerjaannya dengan detail. Di kursinya, King Ruo yang mendengar penjelasan Wang Sang, duduk dengan tenang, namun tidak dengan Yang Beidao dan rombongannya yang terlihat begitu geram. "Jangan terprovokasi, apalagi saat ini kita sedang membangun reputasi kita," ucap King Ruo dengan tenang. "Tapi jika kita tidak melakukan perlawanan, itu akan membuat mereka semakin berani." "Siapa bilang aku tidak melakukan perlawanan? Mereka bisa menjatuhkan kita dengan cara seperti ini. Lalu mengapa kita juga tidak melakukan hal yang sama?" ucap King Ruo dengan tenang, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu sedikit tenang. "Baik, lalu apa rencana penguasa muda mengenai masalah ini?" tanya Murong Wende yang terlihat tidak sabar. "Karena aku akan segera melakukan perjalanan, maka tugas ini akan aku serahkan pada kalian," ucap King Ruo dengan tenang. "Baik penguasa muda," ucap Murong Wende dan rombongannya dengan serius. "Baik, rencananya sangat sederhana. Pertama aku ingin kalian menculik si Chou Suhe dan si Chou Wangui. Yin Gan, apakah jasad si Chou Lin masih ada?" "Masih ada, penguasa muda," jawab Yin Gan dengan hormat. "Baiklah, aku ingin kalian meletakkan jasad tersebut di tempat rahasia klan Shen Hei, lalu arahkan bukti-bukti penculikan pada klan tersebut. Setelah situasi semakin panas, bunuh si Chou Suhe dan si Chou Wangui di klan Shen Hei." "Baik, penguasa muda, lalu bagaimana dengan klan Shen Yu dan klan Shen Lan?" tanya Yang Song. "Curi semua sumber daya yang mereka miliki, lalu simpan sumber daya tersebut di tempat rahasia klan Shen Si Chou, tapi ingat, hanya sumber daya tingkat rendah saja, sedang sumber daya tingkat tinggi, itu untuk kita. Terus giring bukti-bukti pencurian tersebut pada klan Shen Si Chou. Lakukan dengan berhati-hati dan rapi," ucap King Ruo dengan serius. "Baik, penguasa muda," jawab semua orang dengan hormat. "Lalu, penguasa muda, bagaimana dengan isu-isu lainnya?" tanya Murong Zongde. "Aku ingin kalian semua tetap menahan diri dan tidak terprovokasi, apalagi dengan situasi seperti ini. Aku yakin semua orang pasti membicarakan kita," ucap King Ruo sambil menjelaskan tindakan yang perlu mereka lakukan setelah dirinya meninggalkan kota bunga Semi Selatan, serta menunjuk Luo Zhao untuk memimpin rencana itu. "Tetap bekerja sama, dan saling terbuka. Sekecil apapun masalah yang kalian hadapi ceritakan pada saudara yang lain agar dapat membantu kesulitan kalian, dan juga laporkan itu padaku," ucap King Ruo sambil menjelaskan bahwa dirinya akan meminta beberapa jenderal dari puncak Nanjin untuk melindungi klan dan kota bunga Semi Selatan. "Lalu hamba, Tuan?" tanya Wang Sang. "Aku ingin kamu kembali ke ibu kota kekaisaran, dan melindungi kota itu, serta mengarahkan Wang Lingchen agar tidak melakukan tindakan yang dapat memperparah keadaan. Namun sebelum itu, aku ingin kamu membantu Luo Zhao menyelesaikan masalah di kota ini," jawab King Ruo. "Baik, Tuan," ucapnya dengan hormat. Perbincangan King Ruo dan Wang Sang membuat Zhen Wulu, Mu Gang,
Lin Minsen dan rombongannya yang sebelumnya begitu penasaran dengan sosok tersebut akhirnya terjawab. Ternyata dia adalah leluhur dari klan Shen Wang, terah dari istana Wang Ying, ucap Zhen Wulu berbicara pada rombongannya melalui telepati, menatap King Ruo dengan hormat dan takjub. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya King Ruo dengan senyumnya yang hangat dan ramah. Lalu bagaimana jika ada yang mencari penguasa? Tanya Yang Beidao. Katakan saja aku dalam latihan tertutup, jika situasi mendesak, Luo Zhao dapat menggunakan teknik perubahan bintang, jawab King Ruo sambil menatap Luo Zhao dengan penuh arti. Baik, penguasa muda, ucap Luo Zhao dengan hormat. Lalu apakah ada lagi? Tidak ada penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Luo Zhao, untuk pembangunan gerbang teleportasi ke Gunung Nanjin, mohon segera dipersiapkan, karena semakin cepat gerbang teleportasi selesai, maka semakin mudah kalian untuk berkomunikasi dan terhubung dengan Gunung Nanjin, ucap King Ruo. Baik, penguasa muda. Dengan sikap hormat, setelah memberikan rincian rencana yang akan dilakukan pada mereka, King Ruo juga menjelaskan bahwa dalam perjalanannya tersebut, dirinya akan membawa Hu Yanlan, Yu Jieru, Jiao Lai dan Rong Yu, Zin dan Zan, serta King Yongjun yang ingin ikut bertualang dengannya lalu menghabiskan waktu sepanjang hari di tempat itu. Menjelang sore King Ruo lalu mengakhiri pertemuan tersebut, sambil memberi cincin penyimpanan pada Luo Zhao yang berisi ratusan juta kristal jiwa abadi, berbagai jenis sumber daya, senjata dan pil tingkat tinggi yang akan dikelola di rumah lelang mereka. Jun 3 hari lagi kita akan pergi, jadi silakan beristirahat, ucap King Ruo, sambil meminta Yu Jieru yang akan ikut serta dalam perjalanan untuk mempersiapkan diri. Baik, penguasa, jawab mereka sambil berlutut dengan hormat, lalu meninggalkan ruangan itu. Setelah semua orang pergi, King Ruo lalu kembali ke tempat kediamannya. Penguasa, apa ini adalah perjalanan panjang? Tanya Zin dengan penasaran, sambil berjalan di sisi King Ruo dengan tenang. Sebenarnya perjalanan kali ini lebih tepatnya disebut petualangan, dan aku masih belum dapat memastikan berapa lama aku mengelilingi daratan ilahi ini, jawab King Ruo dengan tenang. Jika demikian kemana tujuan kita? Tanya Zan. Ada banyak tempat, tapi aku masih belum dapat memastikan tempat pertama yang akan aku datangi. Jawab King Ruo sambil melangkahkan kakinya, berbincang-bincang santai hingga akhirnya tiba di tempat kediamannya. Di tempat kediamannya, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa, beristirahat di Istana Emas, sambil menemani King Lian An sepanjang waktu. Tanpa terasa, 3 hari pun berlalu. Menjelang pagi, saat matahari menerangi daratan ilahi, King Ruo lalu keluar dari dalam dunia jiwa, menemui Zin dan Zan yang sedang berbincang-bincang di taman kediaman utama pemimpin klan tersebut. Penguasa, ucap kedua singa bersayap emas tersebut dengan hormat. Duduklah, ucap King Ruo sambil menikmati suasana pagi di tempat itu dengan tenang. Terima kasih, penguasa. Pada saat Zin dan Zan hendak berbicara, tiba-tiba King Yongjun, Hu Yanlan, dan Yu Jieru memasuki gerbang kediaman pemimpin klan tersebut. Ayah, Paman, ucapnya penuh semangat, yang disambut senyuman hangat King Ruo. Liang Hao, Yanlan, apakah kalian sudah siap? Sudah penguasa muda, jawab mereka dengan hormat. Baik, mari kita berangkat, ucap King Ruo sambil membawa rombongan tersebut bergerak menuju pintu gerbang klan. Namun pada saat bergerak, tiba-tiba King Ruo mendapat pesan dari Xuan Wu Zuxian. Ayah, ada apa? Tanya King Yongjun saat King Ruo tiba-tiba terdiam. Pesan dari leluhur Xuan Wu Zuxian, jawabnya dengan tenang, sambil meminta mereka memasuki dunia jiwa. Tanpa membantah, King Yongjun dan rombongannya lalu memasuki gerbang dimensi dunia jiwa yang telah terbuka di hadapan mereka. Sus, sosok mereka semua lenyap dari tempat itu. Setelah King Yongjun dan rombongannya memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan klan, sambil mengabari Luo Zhao dan Yin Gan bahwa dirinya telah pergi. Sosoknya naik ke atas langit klan, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Di tempat lain,
Lima sosok asing yang sebelumnya berada di penginapan milik klan Shen Hei, bergerak meninggalkan kota bunga semi selatan, tanpa menyadari keberadaan Xuan Wu Zuxian yang terus bergerak mengikuti mereka dengan tenang. 200 km kemudian, tiba-tiba rombongan tersebut berhenti, mengitari pandangannya, memeriksa kawasan di sekitarnya dengan seksama. Jika memang ada yang ingin dibicarakan, datanglah, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan santai. Mengarahkan pandangannya pada tempat persembunyian Xuan Wu Zuxian yang berada 100 meter dari tempat mereka. Di tempat persembunyiannya, Xuan Wu Zuxian hanya tersenyum santai, tanpa bergerak sedikit pun dari tempatnya. Saudara, tidak ada apa-apa di sana, ucap sosok lainnya berbicara pada pemimpin kelompok. Hais, mungkin hanya perasaanku saja, ucap pemimpin kelompok tersebut, lalu membawa rombongannya meninggalkan tempat itu. Rombongan tersebut kembali bergerak dengan tenang. Pada saat Xuan Wu Zuxian hendak bergerak mengikuti kelompok tersebut, tiba-tiba King Ruo muncul di belakangnya. Yang mulia, ucapnya menyambut kedatangan King Ruo dengan hormat. Ayo bergerak, ucap King Ruo dengan senyumnya yang hangat dan ramah. Baik, Yang Mulia, mengikuti King Ruo, bergerak menyusul kelompok asing yang ada di hadapannya dengan tenang. Di hadapan King Ruo dan Xuan Wu Zuxian. Rombongan tersebut terus bergerak ke arah barat dengan tenang. Menjelang malam, pada saat mereka hendak singgah di atas puncak gunung untuk beristirahat, tiba-tiba mereka merasakan dua aura bergerak mendekati tempat itu. Saudara, ini ucap rombongan tersebut dengan serius, saat merasakan ledakan aura abadi tingkat dasar, namun belum saja pemimpin kelompok tersebut menanggapi sosok tersebut, tiba-tiba sosok King Ruo yang menggunakan tampilan Dai Feng Shu dan Xuan Wu Zuxian muncul di hadapan mereka. Siapa kalian? Tanya pemimpin kelompok tersebut, menatap King Ruo dengan tenang. Sepertinya mereka bukan dari organisasi rahasia langit. King Ruo membatin tanpa menanggapi pertanyaan sosok tersebut, karena tidak mengenali tampilannya. Tuan, sebenarnya kami hendak singgah dan beristirahat di tempat ini, jawab Xuan Wu Zuxian menanggapi. Beristirahat, apakah tidak ada tempat lain? Tanya pemimpin kelompok tersebut dengan wajah tidak senang. Jika demikian, siapa kalian? Jawab Xuan Wu Zuxian dengan wajah kesal. Bukankah seharusnya kalian menjawab pertanyaan kami terlebih dahulu, ucap pemimpin kelompok tersebut dengan kesal. Tempat ini adalah wilayah Kekaisaran Shen Wang, jadi kami bebas untuk beristirahat di mana saja. Sedangkan kalian, ucap Xuan Wu Zuxian sambil menunjukkan lencana elang emas yang dia dapat dari Wang Sang, membuat rombongan tersebut langsung bergerak mundur. Pihak Istana Wang Ying, ucap rombongan tersebut saling berpandangan menatap Xuan Wu Zuxian dan King Ruo dengan serius. Lalu siapa kalian? Tanya Xuan Wu Zuxian tampak tidak senang. Tetua, kebetulan sekali kita bertemu, aku Sun Hailang dan mereka saudaraku. Mengubah sikapnya, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Kebetulan, tanya Xuan Wu Zuxian yang masih menunjukkan wajah kesalnya. Benar, Tetua, dan kami ingin melaporkan peristiwa penting di kawasan Gunung Nanjin, jawabnya, sambil melaporkan klannya yang telah dilenyapkan oleh sebuah kekuatan. Yang Mulia, ternyata mereka adalah anggota klan Shen Guoshi Sun Hai, ucap Xuan Wu Zuxian berbicara pada King Ruo melalui telepati. Benar, aku juga tidak menyangka, ternyata mereka masih memiliki kekuatan, tapi bukankah sebelumnya dia ingin melaporkan keberadaanku? King Ruo menanggapi dengan serius. Benar, aku curiga mereka memiliki dukungan yang kuat, ucap Xuan Wu Zuxian menanggapi sambil mendengarkan Sun Hailang yang terus berbicara. Tetua, Pangeran, mohon bantuannya, ucap Sun Hailang dengan serius. Kami turut prihatin, tapi kami juga tidak bisa berbuat banyak, apalagi kalian juga tidak menemukan siapa orang yang melepaskan segel dunia kecil kalian tersebut. Xuan Wu Zuxian menanggapi, tapi tetua, kami yakin jika sosok ini adalah pembantai liar, orang yang meresahkan wilayah selatan saat ini. Pembantaian liar, tanya Xuan Wu Zuxian berpura-pura terkejut. Benar, tetua,
dan kami yakin jika sosok ini ada hubungannya dengan Patriark Zhenyin Ruo, jawab Sun Hailang dengan serius. Patriark Zhenyin Ruo, jangan menuduh sembarangan. Apakah kalian punya bukti? Lalu dari mana kalian mendapatkan informasi tersebut? Tanya King Ruo yang berpura-pura tertarik dengan pembicaraan tersebut. Sun Hailang terdiam, mempertimbangkan jawabannya cukup lama, hingga akhirnya berbicara. Pangeran, sebenarnya aku adalah anggota organisasi rahasia teratai langit, dan organisasi kami telah menyusuri jejak perjalanan Patriark Zhenyin Ruo ini, mulai dari kota Jin Haitan hingga tiba di kota Bunga Semi Selatan, namun kami masih belum yakin hubungannya dengan Ying Huoi penguasa Nanjin, atau bisa saja dia adalah orang yang sama karena jejak aura dan kekuatan yang ditinggalkan oleh sosok ini di Gunung Nanjin hampir sama. Membuat King Ruo dan Xuan Wu Zuxian saling berpandangan. Ini terdengar sangat menakutkan, ucap Xuan Wu Zuxian. Benar, tetua. Dengan wajah serius. Lalu dari mana kalian sebelumnya? Tanya King Ruo. Dari kota Bunga Semi Selatan, Pangeran, jawab Sun Hailang, yang mengira King Ruo adalah tuan muda dari Istana Wang Ying. Kota Bunga Semi Selatan. Benar, Pangeran. Menyelidiki keberadaan Zhenyin Ruo ini, jawab Sun Hailang dengan hormat. Lalu informasi apa yang kalian dapatkan? Kami sedikit kebingungan menyimpulkan sosok Zhenyin Ruo ini, karena jika dia memang pembantai liar, mungkin sudah ada tragedi di kota itu, jawab Sun Hailang. Maksudnya, tanya Xuan Wu Zuxian dengan wajah penasaran. Tetua, sebelumnya kami menyaksikan acara peresmian klan tersebut dan mendapati mereka dipermalukan oleh klan pilar kerajaan lainnya, namun selama 3 hari kami menunggu, tidak ada pergerakan yang berarti di kota itu, sehingga kami memutuskan untuk pergi. Jika demikian, lalu kemana tujuan kalian? Tanya King Ruo. Itu rahasia, Pangeran, jawabnya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Sepertinya kamu adalah anggota baru dari organisasi teratai langit. Benar, maksud Pangeran, ucapnya menatap King Ruo dengan wajah serius. Jika kamu anggota lama, kamu mungkin mengenaliku, ucap King Ruo sambil mengubah tampilannya. Zhenyin Ruo, ucap rombongan Sun Hailang terbata, menatap King Ruo dengan serius. Tuan, siapa Anda sebenarnya? Tanya Sun Hailang dengan tenang. Menurutmu, Tuan, jangan bercanda, ucap Sun Hailang dengan wajah serius. Tapi apakah kamu tahu alasan mengapa aku meminta orang-orangku melenyapkan klan Sun Hai dan melepaskan ikatan dunia kecil kalian dengan daratan ilahi ini? Kata-kata King Ruo membuat Sun Hailang dan rombongannya langsung bergerak dan menjaga jarak. Zhenyin Ruo, jadi benar kamu adalah orang yang melenyapkan klan kami? Tanya Sun Hailang dengan murka menyala. Benar, karena kalian adalah orang-orang yang tidak tahu diri dan batasan. Bagaimana bisa klan kecil seperti kalian memasuki kawasan terlarang Nanjin dengan bebas, bahkan dengan sengaja mengabaikan peringatan yang mulia? Dan klanmu dengan berani membawa pasukan untuk menyerang Nanjin, jawab Xuan Wu Zuxian menanggapi. Jika demikian apa hubunganmu dengan Ying Huoi? Tanya Sun Hailang dengan serius. Ying Huoi adalah pelayanku, karena dia tidak patuh maka aku membunuhnya, jawab King Ruo dengan santai, membuat Sun Hailang terdiam, bahkan membuat lutut keempat sosok lainnya kini mulai gemetar. Saudara, jika dia dapat membunuh Ying Huoi, itu artinya kekuatannya. Saudara bagaimana ini? Menatap Sun Hailang dengan wajah pucat pasi. Tenanglah, dengan kekuatannya apa mungkin dia dapat membunuh Ying Huoi, lalu mengandalkan tetua ini? Itu juga tidak mungkin. Menatap King Ruo dan Xuan Wu Zuxian dengan santai. Apakah itu artinya dia sedang menggertak kita? Sepertinya demikian, jawab Sun Hailang dengan tenang. Aku suka dengan sikapmu yang tenang, tapi meremehkan hal yang terlihat kecil itu adalah hal yang buruk, ucap King Ruo. Apakah kamu mengira dirimu pembunuh liar itu? Lagi pula di mana harga dirimu saat dipermalukan dalam acara peresmian klan kalian sebelumnya, mencibir dengan santai. Sus,
Sosok King Ruo tiba-tiba memburam dan muncul di hadapan Sun Hailang yang langsung disambut dengan pukulan tapak hitam. Duar, ledakan dahsyat mengguncang puncak gunung tersebut, bersamaan dengan terlemparnya keempat sosok lainnya hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi yang ternyata sudah mengurung tempat itu. Sangat kuat, Sun Hailang membatin, menatap King Ruo yang bahkan tidak bergeming dari tempatnya. Ternyata kamu hanya melebihkan diri, apakah serangan abadi tingkat 2 hanya seperti ini? Ucap King Ruo sambil mengibaskan lengan bajunya dengan santai, membuat Sun Hailang langsung menjaga jarak dengan sikap waspada. Zuxian, aku ingin kamu bermain-main dengannya, ucap King Ruo yang ingin melihat tingkat kekuatan Xuan Wu Zuxian. Baik, Yang Mulia, ucapnya yang kini sudah bersiap untuk bergerak menyerang Sun Hailang. Yang meremehkan hal kecil itu sekarang adalah kalian, ucap Sun Hailang yang kini merasa memiliki kesempatan untuk menawan Xuan Wu Zuxian agar bisa pergi dari tempat itu. Sosoknya bergerak dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, namun pada saat jarak mereka yang saling bergerak tersebut semakin dekat, tiba-tiba ledakan aura abadi tingkat 3 keluar dari tubuh Xuan Wu Zuxian, langsung mempengaruhi keseimbangannya. Serangan tapak hitam yang dilepaskannya, beradu dengan serangan tapak air raksasa yang dilepaskan oleh Xuan Wu Zuxian. Duar, ledakan dahsyat melempar tubuhnya hingga menghantam dinding segel medan pertempuran abadi. Sangat kuat, ternyata dia menyamarkan tingkat kekuatannya. Bagaimana bisa? Menatap Xuan Wu Zuxian dengan perasaan tidak menentu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.